Sementara waktu ini banyak masyarakat yang menanyakan kok ada istilah kubah kawah, terus ada sekarang kubah lava, terus sekarang muncul gunung anak-anak dan sebagainya. Penjelasannya Pak secara ilmu vulkanologi gimana Pak? Jadi begini, letusan gunung api itu paling tidak ada dua tipe ya. Pertama ada tipe eksplosif yang selama ini gelut itu dikenal, yaitu ledakan yang membawakan material, ada awan panas, ada abu, ada debu, ada kerikil dan sebagainya. Ada juga letusan yang bersifat perlahan, ya kan? Itu namanya efusif, jadi magma keluar dengan secara pelan-pelan dari dasar kawah, gitu kan? Kemudian magma ini kalau terjadi pendinginan itu, kalau dingin itu menjadi batu, ya kan? Sehingga sekarang ini kelut itu di tengah danau itu banyak batu, gitu kan? Kayak kalau kita bayangkan seperti odol di sikat gigi itu kita pencet pelan-pelan itu keluar, gitu kan? Nah, tetapi kalau itu dari luar, magma ini menjadi batu, maka dari itu kelihatan hitam kan? Nah itu batu. Nah nanti akan menjadi gunung kecil atau anak gunung kelut atau bukan, itu ya nanti kita lihat kan, atau hanya setumpukan batu hitam di atas gitu kan. Nah itu yang kemungkinan terjadi. Jadi sampai sekarang ini lava itu keluar dari dasar kawah gunung kelut, terus membentuk kubah lava, jadi tumpukan lava yang sudah membeku jadi batu. Jadi kayak ini odol yang untuk sikat gigi melahirkan gitu ya? Ya melahirkan itu pelan-pelan kotot gitu terus ya. Ini numpuk di sekitar lubangnya itu kan? Dan itu hitam. Itu dikatakan ya meletus, cuman tipenya berbeda. Ada tipe efusif atau letusan mengeluarkan material magma secara perlahan dan menumpuk seperti kubah masjid, karena tumpukan seperti kubah itu terdiri dari lava, maka disebut kubah lava, gitu kan? Jadi kalau ditanya apakah kelut sudah meletus, sudah dengan tipe atau karakter efusif, ya kan? Dengan diikuti oleh pembentukan kubah lava yang keluar membeku menjadi batu, numpuk sekarang di danau kawah gunung kelut, gitu. Jadi, Pak, sebelumnya kan kita nggak pernah mengalami letusan efusif seperti ini, pertama buat kelut ya Pak? Kalau buat kelut itu pertama ya. Kalau buat kelut pertama, kemungkinan ada beberapa gunung api di Indonesia itu mempunyai tipe letusan yang bersama dengan kelut ya. Ya inilah alam gitu kan. Makanya saya cemas waktu warga di sekitar gunung kelut itu tidak mau mengungsi karena merasa bahwa gunung kelut paling meletus juga seperti 90. Nah ini kalau waktu itu letusan sekarang adalah seperti 90, itu 90 kali 4. Letusan 90 kali 4. Kalau terjadi letusan 4 kali lipatnya Pak? Kira-kira saya bilang 4 kali letusan 90 gitu kan. Luar biasa. Nah saya cemasnya itu karena masyarakat menganggap bahwa itu bisa menganggap seperti 90 lah, biasa-biasa saja. Nah ini yang sangat cemas. Kemudian yang harus dicatat oleh masyarakat adalah bahwa bisa saja kelut sekarang seperti efusif seperti itu, tetapi bisa saja kejadian yang akan datang itu tidak seperti ini, gitu, tidak seperti ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan masyarakat juga tetap harus mengikuti arahan satlak ya, harus mengungsi itu aja, nggak ada pilihan lain. Karena sebetulnya kenapa harus mengungsi? Karena sebetulnya untuk melindungi mereka. Jangan percaya pada hal-hal yang tidak pastilah, gitu kan. Kita sekarang zaman ilmu dan teknologi. Pak, artinya setelah letusan yang sifatnya efusif seperti ini, apakah nanti ada kemungkinan kita akan ada letusan lanjutan misalnya, Pak? Saya tidak bisa meramal, ditanya menentukan karakter yang nanti kita ikuti. Kemarin kan saya menunjukkan 3 skenario. Ternyata begitu data yang ada ini kan, 3 skenario itu gugur. Bisa saja sekarang itu saya beranggapan bahwa kecil kemungkinan, bahkan dapat dikesampingkan bahwa akan terjadi letusan besar di kelut itu. Tetapi tiba-tiba kan pertumbuhan kubah lava berhenti gitu kan, kemudian gempa-gempa dalam menyusul gitu kan, terjadi penumpukan tekanan, maka bisa saja itu terjadi letusan besar kan. Nah itu saya tidak tahu, kita ikutin aja kan. Ya tapi sementara ini yang terjadi adalah semua energinya digunakan untuk letusan efusif dan pembentukan kubah. Maka kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan ada letusan besar. Tetapi kita harus menunggu
data-data selama ini apakah ada penumpukan energi baru atau tidak. Kalau ada tentunya harus kita patut curiga kan, patut curiganya seperti apa gitu. Atau mungkin kalau saat ini sudah sampai pada fase keseimbangan seperti 3 teori, salah satunya yang kemarin disampaikan oleh PVMBG. Ya mudah-mudahan itu hal yang keseimbangan betul-betul ya. Jadi tidak ada hal-hal yang patut dicurigai atau terjadi karakter berubah lagi ya. Tapi tetap kelut adalah kelut. Kami tidak berani kami tidak berani memprediksi ya kan, berandai-andai ya. Maka walaupun siaga pemantauan kita masih seperti pada kelut pada level awas itu. Ya, Pak Rono beralasan nggak ketika masyarakat melihat pengalaman tahun 90 mungkin kondisi saat ini diturunkan kemudian nanti tidak dilakukan pada fase inilah tiba-tiba terjadi letusannya? Bisa saja, harus beralasannya. Alam itu ada beberapa kemungkinan ya. Teknologi itu hanya mencoba tadi antara kerasa ingin tahuan saya dengan alam kan. Saya mencoba mendengarkan kelut, apa maunya kelut. Kan bisa juga akan berbeda apa yang saya dengarkan dengan apa yang maunya kelut kan. Bisa saja berbeda kan. Saya baru tahu dalam waktu yang sangat singkat gitu kan, seperti itu. Kemarin tahu saya adalah 3 skenario. Ternyata begitu saya pelajari itu ternyata 3 skenario itu tidak berlaku. Nah ini hal seperti ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat ya. Bahwa 90 itu bukan suatu pegangan ternyata kan. Jadi jangan pernah berpegangan kepada alam yang lalu pasti akan sama dengan yang sekarang. Tidak selalu. Tidak harus sama dengan yang sekarang. Jadi akhir dari suatu proses alam adalah bergantung pada rangkaian proses saat ini. Tidak harus sama dengan rangkaian proses masa lalu. Tidak harus sama, ya kan? Tidak harus sama. Melihat kondisi yang semacam ini, jurus apa lagi yang akan dikeluarkan di mana? Saya tidak tahu. Pertama, saya menginginkan satu yang saya idam-idamkan, saya akan menurunkan ke level yang lebih rendah lagi. Itu, ya kan? Saya tidak menginginkan untuk level awas kembali. Sungguh suatu hal yang sangat berat. Saya tidak akan membuat cadangan SMS yang saya akan pencet setiap saat untuk awas. Saya sudah hapus itu karena saya berdoa untuk tidak mengirimkan. Kemarin masih berdoa, saya masih sempat mengirimkan. Sekarang saya berdoa tidak pernah mengirimkan itu lagi. Atau barangkali kita sudah yakin tidak akan ada letusan yang lebih besar. Jangan pernah percaya kepada kelut ya. Jangan pernah percaya kepada kelut. Tidak bisa dipercaya. Dia pura-puranya terlalu tinggi, ya kan? Dia kamuflasenya terlalu brilian ya. Terlalu kalau saya ini gunung yang jenius untuk melakukan peta umpet. Ya kan? Dia selalu jenius untuk dimengerti ya. Pak, kondisi saat ini di Kelut sendiri sepertinya sudah nyaris tidak ada aktivitas ya Pak. Jangan bilang aktivitas itu bergetar terus itu. Tetap pertumbuhan kubah lava masih tetap berlangsung terus ya kan. Jangan tidak ada aktivitas, justru aktivitas sekarang lah. Sebenarnya kayak kemarin kan diem sama sekali kan, dari tanggal 16 jebret, tanggal 17, 18 diem sampai tanggal 24 baru mulai lagi. Ada krisis lagi kan. Udah itu berhenti kan, udah baru tanggal 1 kan muncul lagi. Sekarang malah dari tanggal 1 sampai sekarang nggak berhenti kan. Dan sekarang pertumbuhan kubah lava masih terus langsung, justru dinamis sekali sekarang. Lu bayangin tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari krisis seperti itu belum pernah terjadi. Jadi sekarang lagi lucu-lucunya kalau bayi. Lucu-lucunya lagi nakal-nakalnya, gutup kakinya kan dimainin, tangannya dimainin semua, dimasukin ke mulut itu. Ngompol. Iya. Pak, kita dapat informasi juga bahwa sebelumnya kalau kita bandingkan dengan beberapa gunung api lainnya, seperti gunung api lainnya, pernah ya terjadi fenomena seperti ini. Seperti Soputan, barangkali prosesnya seperti itu ya Pak. Soputan itu memang kubah lava ya kan. Dulunya memang eksplosif gitu kan. Kemudian magmanya karakternya berubah gitu kan, lebih encer, tidak kental gitu, lebih ke asam ya kan daripada ke basahnya kan. Kemudian tenaganya nggak begitu kuat sehingga keluarlah seperti odol seperti itu, pembentukan kubah lava. Nah, saya kira kita membayangkan kelut nggak seperti itu gitu. Kita masih berbodoman kelut adalah kelut 90, cuman kali lipatnya yang kita curigai gitu.
Baik Pak, kemungkinan setelah penurunan status ini berarti ada jaminan dong untuk masyarakat mereka aman ya kembali ke rumahnya? Ya selalu namanya menghadapi alam itu kita yang harus menyesuaikan dengan alam, bukan kita memperkosa kemauan kita kepada alam. Kalau kita sudah memaksakan kehendak kita, enggak, saya nggak mau pergi, itu kan sama dengan memperkosa kemauan, memaksakan kehendakan kita terhadap alam kan. Kalau itu yang terjadi, manusia itu sudah berdosa, sedang bikin bencana, turutinlah maunya alam. Hanya itu sukses. Pak, dari kita sejauh ini sejak status waspada sampai awas turun kembali ke siaga, kita selalu mengamati perbedaan antara kepercayaan masyarakat dengan paranormal dan BVMBG sepertinya nyaris seimbang. Bagaimana dari tim BVMBG menanggapi hal itu? Saya tidak bisa menanggapi karena saya tidak pernah belajar itu ya. Tapi kalau saya ditanyakan, apakah saya menghormati kearifan lokal? Betul, saya menghormati. Seperti Merapi itu masyarakat menyebut awan panas pedus gembel, itu harus dihindari, harus dihindari gitu. Ya, mereka tidak perlu Mbak Marijan, mereka menghindari awan panas atau pedus gembel itu. Terus kemudian masyarakat Simele itu kalau ada gempa bumi, air surut tiba-tiba mereka lari ke bukit itu kan. Masyarakat Simele tanpa begitu gempa bumi air surut tiba-tiba mereka tidak nanya ke dukun, Pak Dukun, apakah ini akan terjadi tsunami atau tidak gitu, tidak begitu ya. Nah itulah kearifan lokal. Tetapi kalau misalnya ada gempa bumi, ada aktivitas gunung api, kemudian tanya ke dukun, itu bukan kearifan lokal, itu klinikisme lokal ya kan? Ya. Pak Surono barangkali secara pribadi pernah ketemu atau mungkin face-to-face dengan Barongo, Pak? Belum ya, saya belum pernah ketemu karena saya tidak pernah keluar dari ruangan ini. Jarang sekali saya keluar kalau nggak perlu banget gitu. Baik Pak, ada rencana untuk penarikan tim kembali? Oh tidak, karena dalam status awas ya masih saya tetap watch dengan ketelitian tinggi sama dengan awas. Ada rencana kita untuk mendekat ke Kelut Pak barangkali? Kemarin sudah.